Pemerintah segera mengumumkan keputusan libur sekolah selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Meski belum resmi, keputusan wacana libur sekolah saat Ramadan ini dinilai sejumlah pihak justru akan memberikan dampak signifikan bagi proses belajar mengajar di Indonesia. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Ketua Bidang Dakwah MUI, Bapak Holil Nafis. Assalamualaikum Pak Holil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Holil, setujukah dengan wacana yang akan diberlakukan oleh pemerintah? Ya, karena yang mau diberlakukan seperti apa belum tahu pasti. Tapi kalau isu awal libur itu, saya pikir tidak setuju. Karena yang saya baca dalam terminologi libur itu kan waktu untuk tidak melakukan aktivitas normal. Artinya biasanya orang berlibur itu tidak beraktivitas. Kalau makna libur itu adalah tidak ada kegiatan sebagaimana libur sekolah hari Minggu, ya saya pikir tidak setuju kalau itu berlaku secara nasional. Sebab karena kalau dilakukan itu kan beda-beda. Kalau pesantren sudah lama saya pikir untuk diliburkan karena memang kurikulum dan sistem pendidikannya berbeda. Di pesantren itu tempat saya dulu nyantri di Sidogiri, kita ini naik kelasnya itu di bulan Sya'ban. Jadi di Ramadan itu memang waktu yang libur, tidak ada aktivitas. Dan biasanya toh libur di pesantren, dia pergi ke pesantren lain dengan aktivitas hataman kitab namanya. Jadi tetap anak-anak itu tidak libur penuh, tidak di rumah terus. Sementara kalau yang di kota, mungkin tidak semuanya orang tua itu punya kesempatan untuk mendidik anak-anaknya. Nah, kalau dalam arti pengalihan di dalam sistem pembelajaran lebih efektif dalam Ramadan, saya setuju. Umpamanya bagi yang Muslim diberikan pelajaran-pelajaran yang sifatnya pendidikan karakter, pelaksanaan bagaimana ajaran agama menjadi kebiasaan dan menjadi tradisi dalam kehidupan anak-anak kita. Pelajaran-pelajaran sifatnya knowledge itu adalah diminimkan atau ngejar kurikulum itu mungkin dipersedikit sehingga lebih banyak anak-anak itu pendidikan keagamaan bagi yang Muslim. Yang bagi non-Muslim mungkin perlu disiapkan untuk kegiatan mereka, sehingga kita akan bicara Indonesia bukan hanya Muslim, tapi juga ada agama lain yang kita pertimbangkan pendidikan mereka, karena punya hak yang sama. Oleh karena itu dalam arti, saya masih menunggu seperti apa tadi dari Pak Menteri yang dimaksud dengan sistem efektivitas pembelajaran, pembentukan karakter barangkali pada bulan Ramadan itu. Artinya, aktivitas sekolah itu tetap, hanya di sekolah itu pendidikan yang sifatnya kurikulum itu mungkin disesuaikan dengan pendidikan karakter keagamaan karena kita mayoritas Muslim sehingga di sekolah itu bisa menginternalisasi. Yang sementara ini adalah pengajaran kan di agama itu di sekolah belum menjadi pendidikan, belum meresap semua jadi pendidikan. Yang kedua, pengajaran keagamaan di sekolah barangkali minim dibanding dengan pelajaran-pelajaran umum. Sehingga di bulan Ramadan itu bisa diintensifkan antara penambahan pengajaran agama dan juga pendidikan agama. Saya ingin membedakan antara pengajaran dengan pendidikan. Ya. Pengajaran itu adalah pengetahuan, pendidikan adalah menginternalisasi menjadi karakter di anak didik kita. Jadi terminologinya barangkali disesuaikan dan saya tidak tahu kalau seperti apa yang akan dilaksanakan. Sepertinya kalau libur sama sekali tidak akan dilakukan oleh pemerintah karena hal ini akan merugikan sebagaimana pengamat pendidikan juga kurang tepat. Ketepatan ya, saya juga ada pesantren, juga ada sekolah gitu. Kalau di pesantren mungkin bisa lah libur di Ramadan dan itu sudah berjalan sebenarnya mulai dulu sebelum kemerdekaan di Indonesia sudah punya kalender pendidikannya adalah libur panjang di bulan Ramadan itu. Baik, Pak Holil, kalau bicara libur sepanjang bulan Ramadan, ini kan juga pernah diterapkan ya di Indonesia, khususnya di masa pemerintahan Gus Dur. Pada waktu itu, mungkin Pak Holil bisa menggambarkan positif negatifnya untuk pendidikan seperti apa ya Pak Holil? Di zaman Gus Dur itu mungkin bisa tepat, ya. Di zaman itu, karena orang-orang mungkin masih belum disibukkan dengan media sosial, belum banyak perangkat IT yang mengganggu anak-anak kita. Atau mobilitas kita tidak seperti sekarang. Tapi yang jelas ada soal IT. Di zaman sekarang anak-anak mungkin bisa dipertimbangkan antara efektivitasnya itu. Tentang bagaimana kalau dia umpamanya
tidak sekolah, apakah itu lebih produktif atau tidak produktif. Jadi sebenarnya bukan soal liburnya, soal bagaimana sistem pendidikan kita ini bisa mengarahkan anak didik lebih produktif. Kemudian saat yang bersamaan bisa juga mereka menjalankan ibadah dengan khusyuk gitu ya. Saya khawatir nanti kalau pas setiap Ramadan diliburkan menjadi karakter anak bangsa kita dengan beribadah berhenti beraktivitas. Khawatir juga jadi ibu-ibu bapak-bapak juga mengurangi jam kerjanya. Kenapa? Karena ada anak di rumahnya. Kan malah tidak produktif. Nah, itu. Jadi saya pikir perlu dipertimbangkan dari awal bagaimana ibadah tetap khusyuk dan juga tetap produktif. Kita ingin maunya mengaca kepada dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam itu bulan Ramadan malah tambah banyak aktivitas, peperangan, jihad, perjuangan di bulan Ramadan tuh banyak yang berhasil, penaklukan, termasuk juga kreasi-kreasi kemajuan bangsa dan negara itu dilakukan di bulan Ramadan. Perang Uhud juga dilakukan di bulan Ramadan gitu ya. Dan banyak sekali yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu tanpa menghentikan aktivitas puasa dan terus juga beraktivitas, dua-duanya berjalan dengan baik. Saya khawatir nanti menjadi persepsi berpuasa itu menjadi tidak produktif. Malah kalau kita hitung-hitung berpuasa bisa lebih produktif. Karena sebenarnya hanya menunda makan sebelum subuh dan makan setelah maghrib. Sehingga dalam keseharian itu kita bisa aktivitas penuh karena tidak direpotkan dengan menyiapkan konsumsi. Baik, Pak Holil, selanjutnya kami akan bertanya bagaimana agar ibadah tetap khusyuk dan juga tetap produktif. Dan skema seperti apa yang kira-kira mungkin MUI miliki supaya ini juga bisa diterapkan agar anak-anak juga tetap produktif dan juga ibadahnya khusyuk seperti tujuannya. Tapi tahan dulu Pak Holil karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, saat ini kami akan kembali mengajak Anda untuk berdialog terkait dengan wacana pembelajaran selama bulan Ramadan. Dan kami masih terhubung dengan Ketua Bidang Dakwah MUI Bapak Holil Nafis. Pak Holil, tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari siswa, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang khawatir nanti masalah sosial akan ada, yaitu dengan tawuran. Tapi tidak hanya itu saja, ada kekhawatiran learning loss. Apalagi kita melihat pandemi COVID-19, anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian di satu sisi bagaimana skema yang harusnya diterapkan pemerintah agar tetap efektif pembelajaran, tapi ibadah juga khusyuk, Pak. Nah, itu yang penting. Pertanyaan terakhir, gimana tetap khusyuk dan efektif pembelajaran bagi anak, bahkan pendidikan karakter bagi anak. Maka seperti puasa ini, dalam pengalaman kami di dalam dakwah-dakwah, bahwa berpuasa akan terasa berat bagi orang yang tidak punya kemauan yang tinggi. Jadi sampai zuhur saja sudah merasa kelaparan. Tapi bagi orang yang punya kemauan tinggi, dalam tanda kutip adalah punya keimanan yang mendalam, maka berpuasa itu menjadi menyenangkan. Makanya dalam materi dakwah kami sampaikan, puasa terasa lama selama bulan Ramadan bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman, puasa satu Ramadan itu pengen selama setahun itu puasa terus. Saya punya anak, punya juga anak didik. Anak-anak yang punya kemauan tinggi berpuasa, anak-anak umur 9 tahun kuat, tapi ada orang yang badannya kuat, kekar, itu nggak kuat berpuasa. Sampai jam 12 itu sudah nggak tahan, dia sudah makan. Artinya apa? Untuk membuat anak-anak lebih khusyuk, lebih hikmah, bangunlah semangat buat anak, berilah motivasi di dalam berpuasa itu. Makanya semua berat-berat itu akan terasa ringan, bahkan menyenangkan bagi anak-anak kita. Nah, yang saya inginkan, tetap produktif, tetap khusyuk beribadah, berikanlah pemahaman tentang puasa itu bukan satu yang berat, hanya menunda makan dari pagi sampai sore, dan Allah memberikan janji-janji yang lebih besar nanti di akhirat, bahkan mungkin di dunia memberikan kesehatan secara fisik, itu detoksifikasi, kemudian juga bisa lebih banyak waktu untuk kita kontemplasi dan seterusnya. Jadi anak-anak diisi di dalam sekolah itu dari pengajaran menjadi pendidikan, yang sementara hanya teori dan pengetahuan, ayo kita praktekkan menjadi praktek kepedulian, menjadi praktek menyebutkan bersama, menjadi kebersamaan, sehingga nilai ibadah itu masuk pada dirinya berkemasyarakatan, sehingga digunakan pelajaran agama itu menjadi kebiasaan di bulan Ramadan. Ya. Nah, dengan belajar tentu mungkin diselipin di waktu-waktu yang mereka lebih kuat, namanya awal-awal mereka belum lapar.
itu mungkin bisa diberikan kurikulum yang memang Keputusan memenuhi ini kan pelajaran. pada hari ini akan diumumkan ya oleh pemerintah seperti apa skema yang akan diterapkan. Nah, terlepas dari masih kita nantikan keputusannya seperti apa di bulan suci Ramadan ini, mungkin apa yang bisa menjadi persiapan bagi orang tua untuk bisa mendidik dan membina anak mereka nanti untuk menjalankan puasa, terutama mungkin anak-anak yang baru ingin mulai puasa. Apa masukannya Pak Holil? Pertama, pahamkan bahwa ini adalah kewajiban dari Allah, bahwa puasa ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bukan karena apa-apa berpuasa, adalah karena Allah. Kemudian memberikan manfaat-manfaat puasa anak kita, bahwa puasa ini adalah sarana untuk menahan, mengendalikan, dan mengatur hawa nafsu kita. Sehingga biasanya orang kalau bisa menjaga pola makan, itu bisa jadi sehat. Menjaga dari apa yang dimakan itu bisa lebih taat. Jadi bisa lihat orang yang makannya sembarangan biasanya kesehatannya terganggu. Orang yang makannya tidak halal biasanya rohaninya terganggu. Artinya tidak sehat secara rohani. Itulah yang diinginkan dalam Islam. Kemudian di dalam manfaat puasa ada kejujuran. Semua ibadah-ibadah itu pasti dilihat oleh orang lain. Sholat dilihat, zakat dilihat, haji dilihat. Tapi puasa kan tidak ada yang tahu kecuali karena dia ngaku. Di situ nilai keikhlasan, ketulusan. Di tengah-tengah sekarang orang pada narsis, bisa nggak kita ini menampilkan sesuatu kebaikan tanpa narsis, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak umpamanya kita memberikan contoh dari puasa itu adalah nilai kebersamaan, di mana kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, Anda rasakan loh kalau Anda sedang keadaan fakir dan miskin, Anda itu membutuhkan sekali bantuan orang lain. Kalau Anda punya kemampuan, bisa nggak kita juga membantu kepada orang lain. Nah, kalau yang seperti ini bisa kita terapkan kepada anak-anak kita, maka puasa itu menjadi menyenangkan. Bagaimana ulama-ulama salaf ingin setiap saat adalah kita berpuasa. Oke, jadi kita akan nantikan ya Pak Holil hari ini bagaimana kebijakan dari pemerintah, skemanya seperti apa. Nanti kita akan update lagi. Terima kasih Pak Holil Nafis, Ketua Bidang Dakwah MUI, sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan insight-nya bagi pemirsa setia Selamat Pagi Indonesia di Metro TV. Terima kasih Pak Holil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.